Shalom. Shalom adik-adik. Shalom Mama Papa. Shalom Opa Oma. Shalom semuanya. Bersama saya Kak Desima Dan saya Kak Joker di ibadah online Stars Kids GBI Salemba. Adik-adik ambil posisi terbaik, duduk yang manis. Kita mulai ibadah, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau kasih hati dan pikiran kami memuji nyembah Tuhan dengan segenap hati. Tuhan, kiranya Engkau berkenan dengan ibadah kami hari ini. Bagimu segala hormat, pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari kita ulang dari awal adik-adik. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Mari kita sembah dia adik-adik. Oh lamba yang syane. Mari kita sembah Tuhan, sebab Dia yang layak disembah. Oh ya lamba. Haleluya. Kiana rama yang syane. Haleluya. Kiana rama yang syane rama. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau, menyembah Engkau, mau bersorak-sorak untuk kemuliaan nama-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik kita mau muji Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau meloncat-loncat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayo yang masih duduk, ayo bangkit berdiri, kita semangat. Ayo kita mau nyanyikan lagu Senin sampai Minggu, sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dari Senin sampai Minggu. Ya kan Kak? Ayo Kandi, musik. Sambil tepuk tangan boleh loh, semangat di rumah ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantung Yesus segalanya. Haleluya. Luar biasa adik-adik. Yes, haleluya. Kak, kayaknya ada yang lupa apa ya? Betul, kayaknya. Oh, aku tahu Kak. Apa tuh? Yel-yelnya belum. Oh iya, kita belum yel-yel. Ayo adik-adik kita mau yel-yel ya semuanya. Semangat ya, siap-siap ya kita mau yel-yel. Betul. 3, 2, 1. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Yes. Yes, 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 yes. Ayo mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan lagi adik-adik. Haleluya, yes. Lagunya apa Kak? Oh, iya. Yesus? Yesus pokok. That's right. Yesus pokok ya adik-adik. Oke. Ya tepuk tangannya mana? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan tala carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carang, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah, pastilah kau akan berbuah, pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Wah, mantap Kak, adik-adik di rumah nih. Semangat banget Kak. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Sekarang kita mau apa nih Kak? Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau- Adik-adik kita persilakan. Silakan duduk kembali. adik-adik. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo duduk tenang. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan untuk siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami, Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami ya Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita sembah Dia adik-adik. Orang namanya Shandara Labara 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 Labara. Haleluya, haleluya.
hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu pada kami. Ini kami Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, hari ini sampai selama-lamanya kami siap dengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom prajurit Kristus. Kembali lagi sama Kak Yeni di sini. Apa kabar nih kalian? Masih semangat gak ibadahnya? Coba aku mau lihat dong yang masih semangat ibadahnya. Angkat tangannya. Aku mau hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh banyak banget. 11, 12, 100, 200, 300. Waduh. Ada 300 lebih yang masih semangat ibadahnya nih. Keren banget. Tepuk tangan buat semuanya prajurit Kristus. Keren banget masih semangat ibadahnya dong. Meskipun juga ada ibadah onsite di gereja, yang online juga gak kalah semangat ya. Hebat loh. Nah hari ini Kak Yeni mau cerita. Temanya adalah bertumbuh di dalam kesukaran, grow in suffering. Coba bertumbuh di dalam kesukaran tuh apa sih Kak? Nah coba nih adik-adik ya, kayak gini nih. Jadi adik-adik tahu nggak biji tanaman, biji pohon? Itu kan kecil banget ya. Nanti kalau misalnya dia jatuh ke tanah, terus dia itu sudah pecah, sudah hancur bijinya, baru dia bisa bertumbuh menjadi tunas yang kecil, jadi pohon kecil. Daunnya baru 1, 2, terus dia nanti akan bertumbuh dan bertumbuh tambah tinggi sampai daunnya jadi banyak, batangnya jadi gede. Siapa di sini yang pernah lihat pohon yang gede banget, yang tinggi banget? Nah kayak gitu adik-adik ya, jadi bertumbuh di dalam kesukaran. Kalau misalnya nggak ada yang susah-susah nih, si biji tadi nggak pecah nih, nggak hancur nih, dia nggak bisa jadi pohon yang gede. Sama kayak kita. Makanya nih Kak Yeni mau kasih ayat hafalan dulu buat minggu ini ya. Semuanya boleh catet. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sekali lagi ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Bunyinya seperti ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Sekali lagi ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Oke, sekarang ikutin Kak Yeni ya, pakai gerakannya ya. Pakai 2 tangannya. Kak Yeni pakai 1 tangan, soalnya satu lagi pegang Alkitab. Bisa kan? Pasti bisa. Oke, 1, 2, 3. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Yeay, pinter. Nanti Alkitabnya nih boleh nih dikasih highlight, dikasih warna pink, warna biru, nanti dihafalin, oke? Nah, ceritanya itu begini adik-adik. Coba kita lihat gambar ini ya. Siapa dia ya? Nah, ini ada seorang laki-laki nih adik-adik nih. Dia itu bernama Stefanus. Siapa tadi namanya? Pinter, Stefanus. Yuk kita spelling, kita ejak sama-sama. S T E terus F A N U S. Siapa? Stefanus. Hebat. Ngapain sih si Stefanus ini ya? Jadi adik-adik ingat gak? Waktu itu Tuhan Yesus kan mati tuh di kayu salib ya kan? Mati di kayu salib. Terus pada hari yang ketiga Tuhan Yesus masih mati apa hidup? Bangkit kembali. Iya benar, Tuhan Yesus bangkit kembali kan? Nah adik-adik tahu gak? Setelah Tuhan Yesus bangkit nih, terus ketemu sama banyak murid-muridnya selama 40 hari. Terus habis itu pada hari yang ke-10 murid-muridnya berdoa, Roh Kudus turun kan, Pentakosta. Nah habis itu banyak banget. Itu banyak banget orang yang jadi
percaya sama Tuhan Yesus. Jadi terima Tuhan Yesus. Terus mereka dibaptis. Dibaptis itu berarti mereka masuk ke dalam air. Tandanya mati bersama Tuhan Yesus. Habis itu hidup lagi. Menjadi manusia yang baru. Dosanya sudah mati. Manusianya yang lama udah mati. Itu tanda aja sih ya. Tanda kalau kita terima Tuhan Yesus, tanda kita percaya. Nah, habis itu tuh banyak orang yang gak suka. Coba nih kita lihat kenapa ya banyak yang gak suka. Kan bagus kalau semua orang percaya Tuhan Yesus terus mereka selamat. Nih ya, coba kita lihat nih gambarnya nih. Wah, ini Stefanus lagi ngapain ya? Dia itu lagi menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Wow, Stefanus semangat banget ya adik-adik ceritain tentang Tuhan Yesus ya. Kalian percaya sama Tuhan Yesus, kalian bisa selamat. Kalian percaya sama Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, kalian akan terima keselamatan. Dosa kalian bisa diampuni. Kayak gitu. Nah, terus adik-adik, semua orang kan banyak yang bertobat. Terus mereka itu jadi banyak banget pengikutnya Tuhan Yesus. Terus ada orang yang gak suka. Mereka itu kayak gini mukanya kalau gak suka. Lihat tuh, lihat di gambarnya tuh. Mereka ngeliatin Stefanus sambil gak suka. Mereka ternyata apa coba? Iri hati, mereka gak suka. Mereka itu siapa sih? Ada ahli Taurat, ada tua-tua Yahudi. Semua banyaklah orang-orang Yahudi yang gak suka. Ya kan? Karena mereka menganggap si Stefanus Tuhan Yesus ini tuh mau menghancurkan adat istiadat dan hukum-hukum Musa dari nenek moyangnya mereka. Jadi mereka nggak suka adik-adik. Mereka punya rencana jahat. Waduh, apa tuh rencana jahatnya ya? Coba ada yang tahu nggak rencana jahatnya apa? Nah, aku denger nih ada satu yang jawab. Mereka mau tangkap Stefanus. Waduh, tapi kan Stefanus gak salah ya adik-adik ya. Karena Stefanus gak salah nih adik-adik. Mereka itu rencana jahatnya kayak gini. Jadi kayaknya kita itu harus suruh orang buat berbohong deh. Kita suruh orang buat bohong kalau Stefanus itu menghina Musa, menghina Allah. Stefanus itu juga berbohong. Stefanus itu juga ngajarin orang-orang untuk menentang hukum Musa. Kita bilangin aja kayak gitu, iya kita bohong aja biar Stefanus ditangkap. Nah habis itu pas Stefanus nih, setiap hari kan dia menceritakan Tuhan Yesus tuh. Tiba-tiba pas dia lagi menceritakan tentang Tuhan Yesus, tiba-tiba Stefanusnya itu ditangkap adik-adik. Waduh, nih ya kisahnya ada di Kisah Para Rasul 6 dan 7. Ada di 2 pasal. Kisah Para Rasul 6 dan 7. Nanti adik-adik baca yang kisah lengkapnya di Alkitab. Jadi waktu Stefanus lagi cerita tiba-tiba dia ditangkap adik-adik. Habis itu dia dibawa ke pengadilan. Pengadilannya itu namanya Mahkamah Agama. Nah adik-adik tahu nggak pengadilan itu apa? Yang ada hakimnya ya kan? Nah kayak gitu. Terus Stefanus itu di situ tuh diikat tuh, lihat tuh gambarnya, diikat dia padahal dia nggak salah apa-apa, dia juga nggak ngelawan, tapi dia diikat adik-adik. Jahat ya mereka, karena mereka nggak suka iri, mereka berbuat jahat. Habis itu mereka bilang kayak gini, hukum Stefanus, dia itu bilang katanya Yesus itu mau rubuhin bait Allah, terus mau bikin hukum Musa jadi nggak ada, terus dia itu menghina hukum Taurat, dia menghina Allah kita, hukum dia gitu. Habis itu Stefanus nih pada waktu dia diadili, tahu nggak adik-adik? Ada sesuatu yang hebat, ada mujizat terjadi. Tiba-tiba wajahnya Stefanus tring bersinar terang banget. Wajahnya itu bersinar-sinar, berkilau-kilauan kayak apa tuh? Kayak malaikat. Wow, jadi Allah membela Stefanus nih walaupun Stefanus dijahatin. Terus orang-orang yang ngeliat jadi, kok dia wajahnya bercahaya banget sih? Terus Stefanus bilang kayak gini. Stefanus itu kasih tahu panjang banget. Stefanus menegur orang-orang itu akan dosa mereka karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Stefanus ingetin dulu nenek moyang kamu juga nggak
terima Nabi Musa. Sekarang kamu gak mau terima Tuhan Yesus. Padahal Allah bilang, aku akan mengutus Nabi seperti Musa. Tuhan Yesus untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka nggak mau terima, mereka nggak mau percaya. Jadinya mereka hatinya keras, nggak mau terima Tuhan Yesus, nggak mau percaya. Malah mereka bilang kayak gini, udah hukum aja, kita lemparin pakai batu sampai dia mati, kita rajam pakai batu. Semuanya mereka provokasi, ayo bunuh dia, dia jahat. Habis itu Stefanus dibawa keluar ke tembok kota jauh, diseret kayak gitu. Kejam banget mereka. Mereka saking mereka nggak sukanya orang-orang ikut Tuhan Yesus, mereka diseret, si Stefanusnya diseret jauh. Habis itu tahu nggak adik-adik, mereka ambil batu-batu, batu gede, batu kecil, batu sedang, kebanyakan batu gede. Terus mereka apa yang mereka lakukan tuh, lihat di gambar coba. Wah, mereka lemparin itu Stefanus adik-adik. Stefanus kasihan banget, coba lihat dia sampai berdarah-darah ya. Dia tulang-tulangnya sampai hancur adik-adik, kena batu, dilemparin batu, terus berdarah-darah tubuhnya. Tapi Stefanus nggak marah loh. Stefanus di situ, Stefanus tetap menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus baik, bertobatlah, dia bilang. Habis itu dia tahu kalau dia mau mati. Habis itu Stefanus berdoa malah buat orang-orang yang udah nyiksa dia, orang-orang yang udah jahat sama dia. Stefanus berdoa kenceng kayak gini. Dia kan lihat tuh, ada Tuhan Yesus di atas, menampakkan diri tuh di langit tuh, ya kan? Terus ada Allah di situ. Terus habis itu Stefanus bilang, ya Tuhan Yesus, di dalam namamu aku serahkan rohku. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jangan hukum mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kayak gitu, dia berdoa sama seperti Tuhan Yesus, mengampuni orang-orang itu. Bahkan dia nggak marah, bahkan dia berdoa supaya orang-orang itu tidak dihukum adik-adik. Baik banget ya hatinya Stefanus ya, tetap punya yang namanya apa? K-A-S-I-H, apa tuh bacanya? Kasih, tetap punya kasih, hatinya tetap bersih, tetap punya kasih. Meskipun dia mati, tapi benih yang dia tabur saat itu ada yang namanya Saulus loh. Saulus itu adalah yang waktu itu tuh masih jahat ya, masih mau bunuh-bunuh orang yang ikut Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Yesus. Tapi setelah itu Tuhan Yesus menyatakan kasihnya sehingga Saulus bertobat dan menjadi rasul juga, memberitakan tentang Tuhan Yesus juga. Namanya berubah menjadi siapa? Depannya diganti P. Saulus menjadi Paulus. Pinter. Kayak gitu adik-adik. Jadi tidak ada yang sia-sia. Semua firman yang kita bagikan kepada orang lain itu nggak ada yang sia-sia. Kalau adik-adik nih cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus, kayaknya dia percuma deh aku cerita, aku nggak usah cerita aja deh. Nggak adik-adik, semua itu tidak ada yang sia-sia. Karena benih yang sudah kita tabur pasti tidak akan kembali, apalagi benihnya firman, benih yang baik tidak akan kembali dengan sia-sia. Suatu saat benih itu akan tumbuh. Makanya jangan bosan-bosan ya adik-adik menceritakan kebaikan Tuhan Yesus sama teman-teman, sama mbak di rumah, sama saudara, oma, opa, teman-teman, bu guru, semuanya diceritain kebaikan Tuhan Yesus. Jadi mulutnya bukan buat marah-marah. Nah, sama kayak Stefanus tadi, tetap mengampuni adik-adik. Ini kan tadi kita temanya bertumbuh di dalam kesukaran, bertumbuh di dalam kesulitan. Kesukaran itu hal yang enak apa hal yang gak enak? Hal yang gak enak kan, kalau kesukaran, kesulitan kan. Nah, berarti kalau yang gak enak tuh apa tuh? Contohnya kayak gimana tuh? Mengampuni, misalnya ada teman yang jahat sama kita. Jahat terus setiap hari. Marah-marah terus setiap hari. Kita boleh balas gak adik-adik? Enggak kan? Kita jangan balas, tapi sama seperti Stefanus tadi. Meskipun susah nih adik-adik, kita harus mengampuni, maafin. Bahkan doain mereka. Ya kan? Jadi doain terus, dia nakal lagi, doain lagi, kecuali dia sudah kelewat batas nih nakalnya nih sama kita.
Kita harus kasih tahu orang tua kita atau ibu guru, tapi tetap kita tidak benci dia, tetap kita maafin dia. Meskipun kita kasih tahu itu untuk apa? Untuk kebaikannya dia, bukan karena kita benci. Biarin aku laporin biar kamu dihukum. No, bukan kayak gitu. Kita kasih tahu ibu guru, orang tua supaya apa? Supaya dia dikasih tahu jadi anak yang baik, bukan karena kita benci, karena kita sayang mau dia jadi anak yang baik. Terus apa lagi contohnya? Nih, misalnya nih malam-malam nih lagi main game. Seru banget, seru banget. Udah jamnya berdoa, udah jamnya baca Alkitab. Itu kesukaran gak? Itu kesukaran loh. Kesukaran yang zaman dulu itu apa? Berhadapan dengan orang-orang yang gak suka Tuhan Yesus. Kalau sekarang apa? Misalnya adik-adik kesukarannya yang sekarang. Ngelawan keinginan kita, aku pengen banget main game, aduh. Tapi udah jamnya baca Alkitab. Kita harus bertumbuh di dalam kesukaran. Taruh gamenya, kita kalahkan itu, kita baca Alkitab, kita berdoa. Terus apa lagi? Kalau misalnya nih mau ibadah nih adik-adik, mau ibadah hari Minggu, tapi ada temen yang ngajakin aku ke mall lebih enak. Ke mall kayaknya menggoda ya, nanti aku bisa jajan-jajan, bisa nonton bioskop. Udah deh gak usah ke gereja deh hari ini. Itu namanya kesukaran loh, sukar banget, sulit banget. Aku pilih yang mana ya? Ke gereja atau aku pilih ke mall? Kalau mau bertumbuh berarti kita pilih hal yang betul, hal yang benar. Berarti ke gereja, berarti ke mallnya nanti setelah pulang dari gereja. Kayak gitu adik-adik, meskipun susah, meskipun sulit dan sukar, kita tetap melakukan hal yang benar. Ingat ya adik-adik, oke? Nah, jadi jangan lupa nanti baca kisah lengkapnya ya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Yeni berdoa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau ya Bapak terus melakukan hal yang benar, sekalipun itu sulit, sekalipun itu sukar. Tapi kami tetap mau mengikuti firman-Mu. Meskipun orang-orang menghina kami, tapi kami tetap mau melakukan firman-Mu. Kami tetap mau menggunakan mulut kami dengan baik untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Meskipun orang-orang menghina kami, tapi kami mau tetap bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Roh Kudus beri kekuatan buat kami. Amin. Oke adik-adik, terima kasih ya udah dengerin. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah, God bless you. Nanti bahasanya kita akan memberi persembahan. Minta diajarin papa mama ya untuk scan barcode. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saya berdoa untuk Bapak Gembala Pak David. Berkatilah Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur, berkati pelayanannya dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan Yesus, kasih untuk hari ini ya, mau berdoa untuk mama papa dan juga mama papa biar sehat selalu dan juga pekerjaannya dan kepala bukan apa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kalau kami sudah beribadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya Tuhan. Sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah hari ini dengan urapan daripada Tuhan. Pimpin kami senantiasa Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Berkati buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan.
Tuhan yang berkati, berikan kecerdasan, berikan kepintaran Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami mau menyelesaikan ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Happy ya ya ya.